Mana ini? On cam open mic. Ayo mulai. Di record jangan lupa. Oh iya, udah kok. Selamat pagi Pak Tony dan teman-teman. Kami hari ini dari kelompok 9. Kami hari ini dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang any value aggregate function. Kelompok 11 kami terdiri dari 3 orang, yaitu Jiko Otoziustan, Jonathan Tandardi, Edward Hadley, Sumamarta. Berikut topik yang akan kita bahas, yaitu apa itu aggregate function, jenis-jenis aggregate function pada SQL, pengertian any value pada aggregate function, dan contoh query pada any value aggregate function. Pertama-tama, apa itu aggregate function? Aggregate function merupakan fungsi pada SQL yang merupakan fungsi di dalam SQL yang digunakan untuk melakukan operasi pada sekelompok nilai dan mengembalikan satu nilai hasil yang disusun dari nilai-nilai tersebut. Aggregate function ini biasanya digunakan di banyak sebagian SQL, terutama pada statement select yang gunanya untuk merangkum data dari satu atau beberapa kolom. Berikut jenis-jenis aggregate function pada SQL. Pertama ada sum untuk menghitung jumlah total nilai dari sebuah kolom, average untuk menghitung nilai rata-rata dari sebuah kolom, kalau untuk menghitung jumlah baris dan dalam baris dalam sebuah tabel atau banyaknya nilai pada sebuah kolom. Kemudian ada yang max untuk mencari nilai tertinggi dalam sebuah kolom. Kemudian ada yang min mencari nilai terendah dalam sebuah kolom. Kemudian di sini adalah juga pengertian any value pada aggregate function. Any value pada aggregate function di SQL digunakan untuk memilih nilai acak dari baris yang diberikan dari kelompok tertentu. Tetapi fungsi any value ini tidak sama jenis aggregate function lainnya seperti sum, average, min, max. Nah, karena jenis fungsi ini biasanya digunakan untuk melakukan operasi seperti perhitungan statistik, misalnya seperti nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata pada suatu set nilai. Fungsi any value ini biasanya digunakan dalam konteks causal group, baik untuk menangani kasus di mana Anda memiliki kolom yang tidak ingin memilih satu nilai acak dari kolom tersebut. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini ada tampilan create table depth. Query ini berfungsi untuk meng-create table depth dan employee. Terus ini query ini berfungsi untuk memasukkan data ke dalam table depth dan employee yang tadi kita buat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Edward. Baik, di sini ada query yang berfungsi untuk menampilkan department name, di name, dan employee count. Nanti query-nya akan di run di akhir. Selanjutnya ini ada query yang berfungsi untuk menyiasati tampilan memunculkan departemen terkecil menggunakan agregasi min. Di sini ada juga yang menampilkan departemen terbesar menggunakan agregasi max. Di sini ada query yang berfungsi menggunakan aggregate function any value untuk mengambil nilai acak pada tabel department. Berikut merupakan sumber referensi daftar pustaka yang kita gunakan. Kemudian di sini kita akan melakukan run query-nya.
Saya akan masuk ke dalam Oracle-nya dulu. Setelah connect, saya melakukan startup dulu. Setelah startup, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini kita akan membuat tabel departemen. Tabel departemen ini berisi dep number constraint, PK-nya dep primary key, dinamenya varchar 2. Tabel departemen sudah terbuat. Sekarang kita membuat tabel employee-nya. Di employee-nya kita ada mno, ename, job, direct date, cell number, com number, dep no number. Ini kita akan membuat tabelnya. Nah, tabel sudah terbuat. Sekarang kita akan memasukkan values-nya ke dalam tabel departemen. Yang pertama ada insert into dep values. Isinya tuh ada Hunting sama New York, isinya 10. Sekarang kita akan memasukkan 20 Research Dallas. Dan sekarang kita masukkan 30 Sales Chicago. Dan yang terakhir di tabel departemen kita akan memasukkan dengan values 40 Operation Boston. Nah, sudah terbuat, sudah termasukkan datanya. Kita sekarang akan memasukkan data ke dalam tabel employee. Pertama kita akan masuk ini. Values-nya ada 7369 Smith, correct. 7902 to date, tanggalnya 17 bulan 12 tahun 1980. Nah, data sudah masuk. Sekarang yang kedua, sama dengan yang berbeda, yaitu Allen Salesman. Nah, biar mempersingkat waktu, kita akan langsung masukkan semuanya. Nah, data sudah masuk ke dalam table employee. Dan sekarang kita tinggal commit untuk menyimpan perubahan yang telah kita buat. Nah, commit selesai, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membuat
codingan di sini pada query ini adalah query yang memunculkan department no, department name, employee count dari count pada table department dan employee yang digabungkan menggunakan left outer join dan menggunakan fungsi group by untuk mengelompokkan baris hasil query berdasarkan di dep no dan di dep name. Tetapi pada query ini terdapat overhead group by karena semakin banyak baris dan kolom yang terlibat, semakin banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan operasi pengelompokan. Berarti yang bisa dilihat di sini group by-nya ada 2. Selanjutnya, nah, di sini ada 2 codingan. Yang pertama merupakan query yang berfungsi untuk menyiasati overhead pada group by tadi menggunakan fungsi min, yaitu akan mengambil nilai minimum pada table departmentnya. Di bawah sini query-nya sama tetapi menggunakan fungsi maksimum, yaitu mengambil nilai terbesarnya. Tetapi menggunakan min dan max masih menjadi overhead karena menggunakan min dan max memerlukan sumber daya CPU dan memori yang besar, terutama ketika datanya sangat besar. Maka dari itu kami menggunakan any value fungsi aggregate-nya. Nah, di sini merupakan query yang menggunakan fungsi any value-nya untuk mengambil nilai acak pada table department sehingga dapat mengurangi overhead column tambahan di group by tanpa harus menambahkan overhead fungsi min atau max. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Urutan 9.